Jalan-jalan saya kali ini berada di Kabupaten Sambas. Kabupaten Sambas adalah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yakni Sarawak, Malaysia, dengan pintu gerbang PLBN Aruk. Bagi Anda seorang traveler, Sambas memiliki banyak destinasi wisata yang bisa dikunjungi, baik itu wisata alam, wisata budaya, ataupun wisata sejarah, seperti Pantai Temajo, Tenun Songket Sambas, ataupun Keraton Sambas. Salah satu destinasi wisata yang akan saya kunjungi adalah wisata sejarah Keraton Kesultanan Sambas dengan nama istananya Al-Wadzik Qobilah. Bangunan keraton menghadap ke persimpangan 3 sungai, yakni Sungai Sambas Kecil, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Memasuki area keraton, di pinggir pagar terluar terdapat pintu gerbang yang didominasi warna kuning sebagai corak khas etnis Melayu. Di sini banyak pedagang kaki lima mengais rezeki, berjualan di sepanjang pagar luar. Melewati gerbang pertama, kita dapati halaman yang sangat luas. Di sebelah utara terdapat Masjid Jami bernama Masjid Sultan Muhammad Safiuddin II yang tercatat sebagai masjid tertua di Kalimantan Barat. Di tengah alun-alun keraton terdapat tiang bendera yang di bawahnya ada 4 buah meriam. Di area dalam terdapat pintu gerbang yang kedua dengan menara pengawas atau menara pandang. Dari menara ini, kita bisa melihat atau mengamati sekeliling kita. Nama apanya? Ada 3 buah bangunan rumah berwarna kuning, dan kami dipersilahkan masuk di ruangan bangunan bagian tengah sebagai istana utama. Assalamualaikum, Pak. Sedal, Pak. Sebagai cagar budaya, Keraton Sambas sangat terawat karena keluarga Sultan masih tinggal di sini. Di dalam ruangan ini, kita bisa melihat perkembangan istana dari masa ke masa melalui foto yang dipajang, termasuk foto sultan yang pernah memimpin di Kesultanan Sambas.
Terdapat beberapa ruangan kamar, namun tidak semuanya boleh dimasuki oleh wisatawan yang berkunjung. Hanya satu ruangan kamar yang boleh dimasuki oleh pengunjung, yang dulunya dipakai untuk istirahat Sultan. Untuk masuk ke dalam istana, tidak ada biaya yang dipatok. Hanya jika ada wisatawan yang ingin bersumbangsih, disediakan tempayan besar di depan ranjang dalam kamar raja. Ketika berada di ruangan ini, Anda tidak diperbolehkan untuk menyentuh apapun, apalagi sampai duduk di atas ranjang Sultan. Sudah pergi tadi. Sebelum berdirinya Kesultanan Sambas yang sudah menganut Islam, telah berdiri kerajaan-kerajaan yang menguasai Sungai Sambas dan sekitarnya. Secara otentik, pada abad ke-13 Masehi, telah tercantum dalam Kitab Negara Kertagama, karya Empu Prapanca, pada masa Majapahit. Diceritakan urutan kerajaan-kerajaan Hindu yang pernah berdiri di Sambas. Yang pertama, Kerajaan Wijayapura, berdiri sekitar abad 7 Masehi sampai 9 Masehi. Kemudian muncul Kerajaan Sambas, raja yang bergelar Nek Riuh, sekitar abad ke-13 dan 14 Masehi. Setelah masa Nek Riuh runtuh, muncul pemerintahan raja baru yang bernama Tan Unggal, berdiri sekitar abad ke-15 Masehi. Pemerintahan Raja Tan Unggal terkenal sangat kejam, kemudian dikudeta oleh rakyatnya. Sejak itu, puluhan tahun wilayah ini tak memiliki raja lagi.
Pada abad ke-16, datang rombongan besar dari kalangan bangsawan Majapahit dari Pulau Jawa yang beragama Hindu. Dari keturunan Raja Majapahit sebelumnya yang bernama Wikramawardhana. Karena wilayah ini sedang tidak berraja, masuknya rombongan pun berjalan mulus tanpa konflik. Mereka datang dan menetap pertama kali di daerah bernama Pangkalan Jambu. Kalau sekarang daerah itu disebut Jawai karena dari Jawa. Melihat wilayah ini kondusif, maka rombongan ini mendirikan kerajaan Hindu bernama Panembahan Sambas dengan raja yang bergelar Ratu. Dari raja-raja yang memerintah, raja yang paling terkenal adalah Ratu Sapundak. Pada masa ini, untuk kali pertamanya diadakan kerjasama perdagangan dengan VOC Belanda pada tahun 1609. Pada masa Ratu Sapundak inilah datang rombongan dari Kesultanan Sarawak bernama Sultan Tengah, masih keturunan dari Kesultanan Brunei. Anak sulung laki-laki dari Sultan Tengah bernama Sulaiman dinikahkan dengan anak bungsu Ratu Sapundak yang bernama Mas Ayu Bungsu. Maka Sulaiman diberi gelar Raden Sulaiman. Setelah runtuhnya kerajaan Panembahan Sambas, Raden Sulaiman inilah yang mendirikan kerajaan baru, yaitu Kesultanan Sambas, dengan Raden Sulaiman sebagai Sultan Sambas pertama, dengan gelar Sultan Muhammad Safiuddin I, pada abad ke-17 Masehi atau 1671. Sedangkan istana yang kita lihat sekarang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Safiuddin sebagai Sultan Sambas yang ke-15. Pada masa pendudukan Jepang, nasib tragis menimpa Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Safiuddin. Beliau dibunuh pasukan Jepang di wilayah Mandor. Pada 1950, wilayah Kesultanan Sambas bergabung ke dalam Republik Indonesia Serikat. Dan pada tahun 1956, wilayah Sambas menjadi Kabupaten Sambas. Pada tahun 2000, wilayah Sambas dimekarkan menjadi 3 kawasan, yaitu Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, dan Kabupaten Bengkayang hingga kini. Semakin sore, tempat ini semakin ramai pengunjungnya. Anda bisa mengajak jalan-jalan keluarga Anda, melihat panorama, serta menikmati kuliner. Dan juga ada permainan untuk anak-anak seperti motor listrik. Kunjungan saya yang terakhir adalah mengunjungi kompleks pemakaman Sultan Muhammad Safiuddin II. Ini makam raja yang terlihat ya.
Demikian jalan-jalan saya ke komplek Keraton Kesultanan Sambas. Jika dalam menyampaikannya ada kesalahan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Semoga video saya ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.